Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film berlatar di sebuah danau. Kita melihat seorang kakek sedang mengawasi cucunya yang lagi belajar mendayung. Kemudian dia teringat dengan masa lalunya, tepatnya pada tahun 1936. Joe Rance adalah seorang pemuda miskin, yang tidak mempunyai rumah. Dia tidur dan makan di dalam rongsokan mobil. Sepatunya yang bolong dia tambal dengan koran. Ibunya telah meninggal saat Rance masih kecil, sedangkan ayahnya sudah memiliki keluarga baru. Beruntungnya Rance masih bisa mengenyam pendidikan di Universitas Washington berkat kerja kerasnya. Di bangku kuliah, Rance memiliki sohib yang bernama Morris. Dia juga di kelas yang sama dengan Joyce, seorang wanita yang Rance suka sewaktu SD. Rance sedang kesulitan mencari pekerjaan. Pihak kampus sudah menegurnya untuk membayar uang semester. Begitu juga dengan Morris dia mencari pekerjaan paruh waktu. Adegan kemudian berpindah saat Joyce menghampiri Rance yang sedang membaca buku. Terlihat di sini jika Joyce juga sudah menunjukkan rasa suka. Setelah itu Morris datang. Dia mengajak Rance untuk melamar pekerjaan sebagai pendayung. Banyak mahasiswa yang ikut mendaftar di sana. Gerbang pun dibuka. Tuan Albrechtsen yang akrab disapa Coach Al kemudian memperkenalkan dirinya dan didampingi oleh Coach Bowles dan Brown. Coach bilang mereka sedang mencari 8 orang pendayung junior. Olahraga ini sangat sulit karena membutuhkan ketahanan tubuh yang kuat. Kualifikasi pun dimulai. Para peserta memakai nomor urut di bajunya. Mereka harus mengikuti serangkaian latihan seperti push up, lari, sit up, dan mendayung tentunya. Pergelangan tangan yang kuat sangat dibutuhkan. Ketika Coach Al dan Bowles berbicara, Rance dengan berani memotong pembicaraan itu dan bertanya berapa upah yang dia peroleh jika dia terpilih sebagai pendayung junior. Karena uang itu sangatlah penting bagi Rance untuk membayar kuliahnya. Coach Al bilang bayarannya cukup untuk membayar kuliah Rance. Malam harinya, Coach Al sedang makan malam bersama istrinya. Dia bilang tahun ini sekolah Cal akan menjadi pesaing terberat seperti biasanya. Namun istrinya tetap memberi dukungannya Dia bilang jangan patah semangat meskipun mereka kalah setiap tahunnya. Rance dan Morris kembali duduk di bangku kuliah. Mereka merasa kesakitan di bagian badan mereka semua Ketika itu profesor mendengar suara dengkuran. Dengan sigap Joyce langsung membangunkan Rance. Jadi Morris yang kena batunya. Hari-hari berikutnya kemudian dimulai kembali. Ketahanan fisik terus dipacu. Pelatih menilai secara seksama peserta yang akan lolos. Donald Hume adalah salah satu kandidat peserta terkuat. Orangnya pendiam dan pemalu. Singkat saja, pada akhirnya hari pengumuman pun tiba. Coach Al memberi apresiasi bagi mereka yang masih bertahan. Tapi sayang hanya 8 orang yang terpilih. Wartawan juga datang untuk meliput berita itu Nama yang pertama disebut adalah Donald Hume, Han, Macmillan, Day, Morris, White, Adam, dan Rance. Coy terpilih sebagai orang yang ke-9. Dia akan duduk di bangku cadangan. Setelah itu wartawan melakukan sesi foto kepada 8 orang yang terpilih. Kedelapan pemuda itu mendapatkan fasilitas kamar gratis dan upah karena mereka menjadi tim pendayung junior Universitas Washington. Mereka juga menghabiskan waktu bersama dengan membuat api unggun dan bernyanyi bersama. Rance kemudian datang di malam hari ke rumah Joyce. Dia ingin melaksanakan janjinya, yaitu ketika Rance masuk ke dalam anggota pendayung, dia akan membawa Joyce naik perahu. Saatnya latihan sesungguhnya. Coach Al mengatur nomor urut semua orang. 3 baris bagian belakang dibutuhkan teknik yang stabil agar perahu tetap di jalur. Bagian tengah seperti ruang mesin dibutuhkan kekuatan. Sedangkan 2 orang yang paling depan dianggap sebagai joki yang memerankan kunci kecepatan perahu, yaitu Rance dan Hume. Di dalam perahu harus ada pemandunya yang disebut dengan coxswain. Coach Al memilih Glenn untuk menavigasi ke-8 orang itu. Coxswain akan memberi aba-aba untuk melambat atau mempercepat dayungan. Suatu malam Rance tertarik melihat pembuatan perahu karena ayahnya adalah seorang tukang kayu. Rance bertemu dengan George Pocock. Orangnya sudah tua tapi ahli membuat perahu balap. George bilang kalau Rance ada waktu bisa membantunya di sini.
Selain kekuatan dan daya tahan tubuh, keselarasan dan kekompakan sangat dibutuhkan dalam satu tim. Di sini kekompakan dan keselarasan tim belum terlihat ya. Coach Al mulai merasa frustasi karena tim yang dibentuknya masih kalah waktu dengan pesaing mereka, yaitu sekolah Cal. Dia pun berusaha merubah posisi duduk timnya, tapi tetap saja tidak berpengaruh. Coach Al juga kecewa dengan tim senior yang masih tidak bisa mencatat rekor baru. Coach Al juga mendapatkan tekanan dari sponsor pihak sekolah. Orang itu mendesak Coach Al agar memenangkan pertandingan kali ini. Mereka tidak mau mengeluarkan anggaran sia-sia seperti tahun-tahun sebelumnya. 8 orang tim junior juga bekerja paruh waktu untuk membersihkan ruangan. Mereka baru tahu jika Hyun bisa bermain piano. Hyun membuat semua temannya bernyanyi ya. Kembali lagi ke Coach Al dan Bowles yang masih pusing dengan formasi tim. Kata George, mungkin masalahnya bukan pada anggotanya, tapi pada Coxswain, orang yang menavigasi perahu itu. Wanted to see me, Coach? Ide George ini diambil oleh Coach Al ya. Dia memanggil Bobby untuk menggantikan Glenn. Tapi sayang, Bobby adalah orang yang tidak suka menuruti perintah, sehingga Coach Al sedikit tegas kepada Bobby. Keesokan harinya Bobby langsung memimpin ya. Dia mengkritik posisi ketinggian tangan semua orang. Patokannya adalah Hyun. Mereka harus bisa mengikutinya. Latihan yang Bobby terapkan sangat berbeda dengan Coxswain sebelumnya. Di sisi lain, Rans masih suka membantu George ya. Rans bercerita soal latar belakang keluarganya. George merasa simpati melihat Rans yang sedari usia 14 tahun sudah hidup sendiri. Pada akhirnya perahu balap yang dibuat George telah selesai. Coach Al bilang jadikanlah perahu itu sebagai rumah kalian. Latihan tersisa seminggu lagi sebelum pertandingan. Bobby melatih tim junior sampai matahari tenggelam. Welcome to a beautiful day at Lake Washington. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba ya. 100.000 orang hadir di pantai Pacific Regatta. Pertandingan itu disiarkan secara langsung melalui stasiun radio. Mereka akan melintasi aliran air sejauh 2,3 km. Hanya 2 sekolah yang akan bertanding, yaitu Universitas Washington yang dipimpin oleh Coach Al dan Universitas Cal. Diketahui di sini jika sekolah Cal sudah bertahun-tahun memenangkan pertandingan itu tanpa kalah sekalipun. Suasana semakin meriah dengan kehadiran orang tua dari tim junior Universitas Washington. Begitu juga dengan Joyce yang hadir di sana untuk Rans. Coach Al memberikan pesan terakhir sebelum pertandingan itu dimulai. Dia bilang dia hanya berharap sekolah Cal melakukan kesalahan sehingga mereka bisa menang. Wartawan memenuhi tempat itu ya, banyak pengamat juga yang hadir di sana. Bobby sepertinya memiliki dendam pribadi dengan Coxswain dari sekolah Cal. Bobby bilang jangan dengarkan perkataan Coach Al, karena menurut dia mereka menang bukan mengharapkan dari kelemahan lawan, melainkan mereka datang untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya dari perahu ini. Ready? Di awal-awal, Bobby memulai dengan 28 dayungan per menit. Dia memerintahkan perahu itu mendayung dengan slow, sesuai dengan rencana Coach Al. Tentu saja posisi perahu Cal menjadi yang terdepan. Tim junior Universitas Washington baru pertama kali ikut pertandingan ini ya. Mereka belum tahu aliran air dan medannya seperti apa, jadi mereka tidak diunggulkan. Perahu Cal terus melesat ke depan, mereka unggul 1 perahu dari tim Bobby. Setelah itu Bobby memerintahkan 35 pukulan per menitnya. 35! Show 'em what we got! Coach Al menjadi bingung ya, karena semua itu tidak dia perintahkan. Jadi intinya Bobby memakai instingnya untuk mengejar perahu Cal lebih awal. Semua penonton menjadi bergemuruh ya, karena baru kali ini perahu Washington bisa mendahului perahu Cal. Masih ada 200 meter di depan, perahu Washington makin terus melesat di depan. Mereka berhasil membalikan keadaan, yaitu dengan unggul 1 perahu di depan perahu lawan. Bobby terus-terusan menyemangati timnya. Coach Al bersiap mencatat waktu yang mereka tempuh. Tim lawan mulai terlihat frustasi dan pada akhirnya perahu Washington yang berhasil memenangkan pertandingan itu. Washington has done it! Coach Al mencatat rekor baru, yaitu 9 detik lebih cepat dari rekor yang pernah ada.
Meskipun Bobby melanggar perintah, tapi dialah pembawa kemenangan bagi timnya. Dengan sportif, coach dari sekolah Cal memberikan selamat pada Universitas Washington. Malam harinya gantian ya, Universitas Washington yang mengadakan pesta. Para pemenang itu menjadi terkenal, banyak wanita yang mendekati mereka, termasuk Rance dan Joyce yang terlihat semakin akrab. Hyum sendiri masih terlihat kaku ya, padahal seorang wanita telah menunggunya. Bobby kemudian datang dan memberikan rasa berani dalam diri Hyum agar dia mengajak kencan wanita itu, tapi Hyum masih saja takut. Kemudian Bobby naik ke atas panggung dan memanggil nama Hyum. Teman-temannya menggotong Hyum untuk naik ke atas. Hyum disuruh memainkan piano. Suasana kaku akhirnya berubah seketika menjadi menyenangkan. Hyum membuat suasana semakin meriah. Lain halnya dengan Rance dan Joyce yang memutuskan untuk berkencan di asrama Joyce. Rance menemukan kartu yang pernah dia berikan kepada Joyce waktu SD. Namun tak lama dari itu penjaga asrama mengetuk kamar. Rance terpaksa kabur lewat jendela. Scene kemudian berpindah di kemudian hari. Coach Al menemukan jaket dan sepatu bolong di loker para lelaki. Mereka memang bukan berasal dari keluarga kaya, tapi semangat juang mereka pantas diapresiasi. Coach Al masih memikirkan bagaimana cara untuk memenangkan pertandingan selanjutnya. Untuk itulah para coach mempertandingkan tim junior dan senior di Universitas Washington. Di sini dapat kita ambil kesimpulan jika di saat-saat terakhir tim senior merasa kelelahan, berbeda dengan tim junior yang masih terus bersemangat. Tim junior sendiri berhasil melampaui seniornya itu sebanyak 3 kali. Malam harinya para pelatih melakukan pertemuan. Terjadi perbedaan antara Coach Al dan Bowles. Coach Al ingin tim junior yang maju untuk kejuaraan Poughkeepsie, sedangkan Coach Bowles lebih memilih tim senior karena sudah pernah bertanding di tahun-tahun sebelumnya meskipun mereka tidak pernah menang. Dia juga memperingati jika Coach Al salah mengambil keputusan atau tidak menang maksudnya, maka jabatan para pelatih dipertaruhkan di sini, yang artinya mereka semua bisa dipecat. George kemudian menengahi dengan memberikan statement jika ke-8 orang pemuda itu mengingatkan dia pada Coach Al sewaktu muda. Kekuatan dan kecepatannya hampir sama saat Coach Al memenangkan pertandingan di masa lalu. Good morning, everybody. Hari pengumuman tiba ya, semua para staf sekolah dan mahasiswa berkumpul di aula. Coach Al berbicara di depan semua orang jika kejuaraan Poughkeepsie kali ini sangatlah penting karena mereka akan bersaing dengan universitas elit dan tangguh. Ditambah lagi siapa yang menjadi juara akan mewakilkan negara menuju Olimpiade. Meskipun 20 tahun mereka mencoba selalu gagal, Coach Al masih optimis jika tahun ini mereka akan memenangkan pertandingan. Coach Al mengambil resiko terbesar. Dia bilang dia akan mengirim tim junior untuk perlombaan. Keputusannya menjadi kontroversi bagi semua orang ya, apalagi sponsor Universitas Washington menentangnya dengan keras. Orang itu mengancam Coach Al secara langsung. Jika kali ini Coach Al mengacau, maka dia akan segera dipecat. Di sana Coach Bowles membelanya ya. Dia bilang ini bukanlah keputusan sendiri, melainkan keputusan bersama. Adegan kemudian berpindah saat Rance dan Joyce sedang makan siang bersama. Saat itu Rance melihat ayahnya sedang mengangkut kayu ke dalam mobil. Rance yang sudah ditelantarkan ayahnya bertahun-tahun terlihat canggung ketika melihat ayahnya berada di sini. Ayahnya bilang dia melihat foto Rance terpampang di surat kabar. Kata ayahnya kalau Rance mau tinggal bersama dia, Rance bisa bekerja sebagai penebang kayu. Semua masyarakat memenuhi stasiun kereta api. Mereka sangat antusias mengantar kepergian para atlet. Rance juga tidak lupa memberikan ciuman perpisahan kepada Joyce. Pertemuan Rance dan ayahnya waktu itu membuat emosi Rance tidak stabil ya. Rance menjadi cepat tersinggung. Hampir saja dia berantem dengan teman setimnya. Tapi tak lama temannya menghampiri Rance dan meminta maaf. Dia tidak bermaksud menyinggungnya. Rance pun memaafkannya. Mental Rance yang masih terganggu membuat latihan mereka tidak kompak ya. Rance mendayung tidak selaras dengan Hyum. Bobby memarahinya. Yeah, locking on Dawn. What are you talking about? I'm not the problem.
Namun berapa kali diulang pun masih saja tidak kompak. Coach Al kemudian meragukan kemampuan tim juniornya. Kalau begini terus mereka bisa berada di posisi terakhir. Akhirnya Coach Al turun tangan, dia menegur Rans. Gerakan dia berbeda sendiri dengan yang lainnya. Rans berbisik, dia bilang tidak peduli. Hal itu terdengar oleh Coach Al dan membuatnya marah. Coach Al kemudian memanggil Koi untuk menggantikan posisi Rans. Padahal esok adalah hari pertandingan. Malam harinya Morris berusaha memujuk Rans untuk meminta maaf kepada Coach Al. Tapi Rans bilang dia akan pulang saja. George kemudian datang, dia mengajak Rans untuk membantu finishing perahu balapnya. Di sana George memberikan banyak nasihat ya. Ada satu kalimat yang membuat hati Rans tergugah, yaitu saat George bilang, ayahmu telah menyerah pada hidupnya sehingga dia menelantarkanmu. Sedangkan George yakin jika Rans berbeda dari ayahnya. Keesokannya di pagi hari pada saat hari pertandingan akan dimulai, Rans menemui Coach Al. Dia bilang dia ingin kembali. Dia tidak ingin menyanyiakan kerja kerasnya selama ini bersama tim, karena yang dia punya hanyalah teman setimnya dan perahu. Akhirnya Coach Al menerima Rans kembali ya. Dia disuruh mengganti pakaiannya. Kejuaraan Poughkeepsie kemudian dimulai. Kata pembawa acara, ini adalah kejuaraan antara sekolah kaya dengan sekolah yang tidak punya. 7 tim akan bertarung memperebutkan juara pertama karena sang juara akan langsung maju mewakili negara Amerika menuju Olimpiade. Semua warga Washington hanya bisa mendengarkan perlombaan itu lewat saluran radio ya. Seperti biasa, sebelum dimulai para pelatih memberikan instruksi. Sekolah Cal juga ikut bertanding. Tim junior Washington lagi-lagi menjadi underdog. Sekolah Cal mengirim tim seniornya, begitu juga dengan sekolah lainnya. Hanya sekolah dari Universitas Washington yang mengirim tim junior. Bobby telah siap di tempatnya ya, dan pertandingan pun dimulai. Strategi mereka masih sama ya. Bobby memulai dayungan dengan lambat seperti instruksi dari Coach Al, yaitu 28 pukulan per menitnya. Penonton menyaksikan pertandingan itu melalui perahu berjalan. Di dalamnya juga terlihat ada Coach Al dan Bowles. Perahu Washington berada paling akhir ya, jaraknya sampai 4 perahu di depan, sedangkan perahu yang lainnya terus memacu kecepatan. Coach Al bilang harusnya Bobby sudah mulai mengejar, tapi mengapa dia masih santai? Ternyata Bobby masih melihat situasi ya. Begitu dianggap tepat, dia menyuruh 36 dayungan per menitnya. Satu tim telah berhasil dia lewati, 2,4 km telah dilampaui. Masih ada 2 tim perahu lainnya berada di depan, salah satunya yaitu perahu Cal. Bobby kemudian menambah 10 ketukan lagi, kali ini katanya untuk Coach Al. Semua penonton mulai bergemuruh, perahu Washington melewati pesaingnya lagi. Bobby berhasil membawa timnya di posisi ketiga, sisa 400 meter lagi di depan. Kali ini Bobby bilang tambah 10 ketukan lagi untuk George Pocock, orang yang membuat perahu balap mereka. Posisi mereka sekarang berubah di urutan kedua. Tinggal perahu dari sekolah Cal saja yang menjadi saingan. Penonton semakin takjub dengan prestasi tim junior. Dan kalimat terakhir yang Bobby ucapkan adalah tambah 10 dayungan lagi untuk semua orang yang meragukan kalian. Mari kita kalahkan Cal. Semua orang menjadi saksi jika tim junior berhasil memenangkan pertandingan itu. Kita santai sejenak ya. Malam harinya para atlet perlombaan menghadiri acara makan malam. Bobby ditegur karena membuat semua orang jantungan. Berbeda dengan Hume yang diam saja saat diwawancara. Sementara itu Rans menyampaikan salamnya untuk Joyce yang mendengarkan. Tapi sayangnya pesta malam itu tidak berjalan lancar.
Komite Olimpiade Amerika Serikat bilang negara sedang krisis. Mereka tidak ada uang untuk membiayai Universitas Washington menuju Berlin. Jika mereka mau, mereka harus menyiapkan anggaran sebesar $5.000. Parahnya lagi, mereka hanya diberi waktu 1 minggu untuk mengumpulkan uang tersebut. Jika tidak berhasil, maka kesempatan menuju Olimpiade akan diberikan kepada sekolah KAL. Saat itu terjadi pada tahun 1936 ya. Tentunya uang $5.000 sangat besar jumlahnya. Coach Al kemudian mendapat sebuah ide dari koran yang dibaca oleh Bowles. Dimulai dari iklan di surat kabar, para mahasiswa di kampus Washington juga mengadakan penggalangan dana. Masyarakat sekitar juga ikut menyumbang ya. Coach Al sendiri berbicara di radio agar semua masyarakat yang terkait ikut membantu. Ayah Rans di sini juga terlihat ikut menyumbang. 7 hari telah berlalu. Setelah dihitung-hitung, uang sudah terkumpul $4.700, sisa $300 lagi. Tapi sayang, mereka kehabisan waktu. Saat itu ada yang mengetuk pintu ya. Ternyata pelatih dari sekolah KAL datang. Waktu tersisa 4 jam lagi. Semua orang menjadi terdiam. Pelatih itu kemudian meminjam pulpen dan menulis $300 di selembar cek. Dia bilang, tim kalian layak untuk pergi. No one deserves to go but your boys. Perjalanan para atlet saat itu diputar di layar lebar. Olimpiade Berlin berlangsung dari tanggal 1 sampai 16 Agustus tahun 1936. Dihadiri oleh 52 negara. Adolf Hitler juga akan menyaksikan pertandingan itu secara langsung. Rombongan pendayung dari Amerika Serikat telah tiba di Jerman. Mereka akan menghadapi juara bertahan, yaitu tuan rumah sendiri. Upacara pembukaan segera dimulai, tapi Hume jatuh sakit. Sepertinya Hume kelelahan karena perjalanan yang panjang. George yang merawat Hume. Sebelum upacara berlangsung, Morris bertemu dengan pelari tercepat dari Amerika juga. Dia bilang kecepatan berlarinya bukan ditunjukkan untuk orang Jerman, tapi untuk kampung halamannya. Giliran tim pendayung yang akan memulai babak penyisihan. Babak ini terdiri dari 3 ronde. Negara yang menempati juara pertama dalam babak penyisihan akan langsung menuju final. Hume yang belum begitu sehat memaksakan diri untuk ikut ya, mukanya terlihat pucat. Namun pengorbanannya berhasil membawa tim Amerika menempati posisi pertama. Bahkan mereka mencetak rekor baru, 6 menit 8 detik. Setelah itu, Coach Al dan para lelaki menyaksikan pertandingan dayung perorangan berdua dan berempat. Ketiganya dimenangkan oleh Jerman. Tinggal 1 pertandingan lagi ya, yaitu yang berdelapan. Namun sayangnya kondisi Hume kembali memburuk. Dia harus mendapatkan perawatan 1 kali 24 jam. Dokter bilang Hume mengalami dehidrasi, dia tidak boleh diganggu. Waktu mereka tinggal 2 hari lagi. Lagi-lagi kendala lain muncul. Tim Amerika mendapat jalur air yang sulit, keputusan dari Komite Olimpiade Berlin. Padahal seharusnya mereka bisa memilih jalur yang diinginkan karena mereka menang di babak penyisihan. Yah, beginilah kalau Hitler yang memimpin. Malam hari para lelaki berlatih di dalam kamar. Hume sudah boleh keluar dari perawatan meski kondisinya belum fit benar. Sementara itu di luar, pelatih dan Bobby sedang mengatur strategi. Pagi harinya babak final pun dimulai. Tantangannya kali ini adalah angin yang terhalang di 500 meter terakhir. Coach Al mengkhawatirkan timnya karena mereka belum pernah latihan di medan ini, sementara negara-negara lain sudah pernah mencobanya. Kalimat terakhir yang diucapkan Coach Al adalah, apapun hasilnya aku bangga kepada kalian semua. Pemanasan dimulai ya. Bobby bilang mereka seperti terjebak di Atlantik Utara. Wasit memberikan aba-aba dalam bahasa Jerman. Karena Bobby tidak mengerti ucapannya, dia terlambat memulai start. Hitler datang menepati janjinya. Dia menyaksikan pertandingan itu secara langsung. Seperti biasa ya, Bobby mendayung di 28 ketukan per menitnya. Perahu tim Amerika menjadi posisi yang paling akhir. Setelahnya Bobby meminta menaikkan ritme menjadi 40 ketukan. Tapi di sini Bobby melihat Hume tidak sanggup melakukannya. Hal itu membuat tim lain terus melaju ke depan. Inilah saatnya untuk mereka mengejar ketinggalan. Teman-teman Hume menyemangatinya,
Tapi Hyum masih tidak fokus. Terakhir Bobby membuka pengeras suaranya. Dia menyanyikan lagu yang suka dinyanyikan oleh Hyum bersama teman-temannya. Hyum terlihat tersenyum ya, semangatnya datang kembali. Hyum merupakan joki terpenting dalam perahu. Ketukannya akan diikuti oleh timnya. Mereka berhasil mendayung 40 ketukan per menit. Kekompakan dan kekuatan mereka mampu melampaui 2 perahu sekaligus. Tersisa 500 meter lagi di depan. Jerman, Italia, dan Inggris berada di posisi 3 teratas. Ayah Franz dan warga Washington mendengarkan pertandingan itu lewat radio. Kali ini Bobby meminta 42 pukulan per menitnya yang membuat perahu mereka melampaui tim Inggris. Kini pesaing mereka tinggallah negara Italia dan Jerman. Bobby semakin menggila ya. Dia terus memacu timnya dengan 46 ketukan per menitnya. Usahanya berhasil membuat ketiga perahu itu kini terlihat sejajar. Jerman, Italia, dan Amerika berada di posisi yang sama. Tinggal 250 meter lagi di depan mereka. Penonton semakin bergemuruh ya. Masyarakat Jerman terus mendukung timnya. Dan pada akhirnya pemenang ditentukan lewat sebuah foto. Karena ketiganya hampir bersamaan sampai di garis finish, maka fotolah yang menentukan kemenangan mereka. Foto kemudian dicetak dan hasilnya diberikan kepada Kepala Angkatan Laut Jerman dan pemenangnya adalah America! Karena kesal, Hitler segera meninggalkan tempat itu ya. George dan Bols mengucapkan selamat kepada Al kalau dia telah berhasil. Tapi kata Coach Al, kita telah berhasil. Kisah ini sendiri diangkat dari kisah nyata ya Sobat Movie. Dimulai dari mahasiswa yang tidak mampu, kemudian bergabung dalam tim junior yang diremehkan. Kendala biaya sampai jalur lintasan yang dicurangi, semua itu tidak sia-sia berkat hasil kerja keras dan ketekunan. Itulah kenangan dari Joe Rans yang sekarang sudah menjadi tua. Rans menikah dengan Joyce. Kalimat terakhir yang dia katakan kepada cucunya adalah, kita bukanlah 8 orang pendayung, melainkan 1. Selesai sampai di sini ya Sobat Movie, semoga menginspirasi. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.